di sini kami sedang bersama narasumber kami, Cynthia. Mungkin Cynthia boleh perkenalkan diri dulu. Oke, terima kasih kepada host kita ya yang pada siang hari ini, dan aku mau ucapin terima kasih karena udah mempercayakan aku untuk menjadi narasumber di salah satu tugas kalian. Dan sebelumnya perkenalkan, aku Cynthia Nur Ahmadani sebagai ketua dari Himpunan Mahasiswa Manajemen di tahun 2026 ini. Salam kenal semuanya. Mungkin kita langsung lanjut aja kali ya, Cynthia. Boleh. Boleh nggak sih diceritain sedikit mengenai latar belakang Cynthia sampai akhirnya bisa dipercayai sebagai ketua himpunan mahasiswa? Oke. Mungkin ini sebenarnya nggak direncanakan untuk menjadi ketua, karena kan biasanya kalau menjadi ketua itu kita ada mengajukan diri. Nah, kebetulan di tahun kemarin itu sempat nggak ada yang mau maju, dan karena awalnya mau demisioner semua, tapi sebelumnya itu memang udah ada beberapa kandidat yang dipilih gitu kan. Sempat kemarin juga ditanya-tanya terus gitu, mau nggak gitu. Nah, kemarin itu kalau berdasarkan dari kakak-kakak yang sudah demis, kakak-kakak tahun lalu atau ketua tahun lalu, sempat nanya juga kenapa harus Cynthia gitu, kenapa tidak yang lain-lain, karena kebetulan kan Cynthia juga bukan orang asli sini ya, bukan akamsi gitu kan. Alangkah lebih baiknya ketua itu akamsi, jadi kalau misalnya ada hal urgent atau hal-hal yang misalnya di hari libur nih ada hal urgent, jadi itu kan biar lebih mudah ya. Tapi menurut mereka, karena berdasarkan pengalaman Cynthia menjadi koor sebelumnya, dan mereka percaya untuk mengamanahkan jabatan tersebut ke Cynthia, dan menurut mereka juga cukup beberapa program kerja yang udah Cynthia laksanakan pada saat periode tahun 2025 kemarin itu berjalan dengan baik, jadi mereka percaya untuk mengamanahkan jabatan tersebut. Keren ya. Alhamdulillah. Nah, kira-kira apa sih visi misi yang Cynthia mau wujudin selama menjabat sebagai ketua hima ini? Visi misi ya. Nah, kebetulan aku bersama wakil aku, kita punya visi misi untuk Hima MJ di tahun ini. Tentunya kita ingin mewujudkan sebuah organisasi itu yang progresif ya, kolaboratif dan juga profesional. Enjoy tapi profesional, itu visi kami. Nah, untuk mewujudkan hal-hal tersebut tentunya itu kami juga menerapkan hal pendekatan untuk anggota-anggota. Jadi kayak kita tidak membatasi diri kita untuk berinteraksi. Terus kita transparansi juga kepada anggota-anggota lain. Kita memperlakukan mereka itu sama semuanya, tidak memandang jabatan atau hal apapun. Terus kita juga membuat program-program kerja yang tentunya itu tidak berdampak hanya untuk orang luar, tapi juga untuk internal kita. Salah satunya itu nanti kita ada program kerja yang besar itu di mendekati akhir periode, itu ada program pengabdian kepada masyarakat. Keren. Mungkin selama menjabat ini udah ada nggak tantangan besar yang bagi Cynthia kayak waduh gimana ya? Tantangannya kayak dari awal ada deh gitu. Karena dari awal pertama kali, tapi alhamdulillahnya kemarin pas open rekrutmen kita nggak kesulitan sih untuk mencari anggotanya. Cuman untuk tantangannya itu ada, itu termasuk pembatasan sumber daya manusianya. Karena kita dapat keputusan dari dekan untuk tahun ini kita ada efisiensi anggota itu harus di angka 24 anggota aja. Tapi ya ada juga beberapa dari organisasi lain itu yang lebih dari itu, tapi kita tetap ke 24. Itu menjadi pertimbangan besar karena kami harus memangkas divisi juga, memangkas orang-orangnya yang tentunya itu akan menjadi berat ya untuk sistem kerja kita ke depannya. Tapi insya Allah kita bisa jalan sih bareng-bareng gitu. Nah, di dalam organisasi yang sekarang Cynthia pegang, Cynthia ini tuh lebih sering mengambil keputusan sendiri atau mengajak anggota untuk mencari keputusan sama-sama. Terus kira-kira kalau boleh tahu alasannya apa kalau Cynthia memilih salah satu dari itu? Oke, jadi untuk pengambilan keputusan di dalam organisasi kami, kebetulan kita itu kan punya grup juga ya. Tentunya kalau setiap ada masalah, itu kita selalu koordinasi satu sama lain. Dan aku selalu nyampein ke mereka kalau misalnya ada masalah, sampaikan aja. Kan kita di sini ada 4 pengurus inti ya di dalam organisasi itu. Nah, boleh sampaikan aja di antara kami berempat. Nah, nanti di situ misalnya nih mereka mengadu nih ke aku gitu kan. Nah, aku tuh nggak akan ambil keputusan sendiri. Tentunya aku akan bawa permasalahan itu di grup kami dulu yang berempat itu. Untuk pengurus intinya dulu kami bahas gimana pemecahan permasalahannya. Nah, untuk penyelesaian permasalahan juga biasanya itu kami ada yang namanya rapat bulanan atau rapat evaluasi. Nah, di dalam rapat itu juga kami akan membahas apa-apa saja permasalahan yang terjadi, dan itu juga kita akan memberikan solusi-solusi untuk kedepannya. Jadi tetap diskusi bersama-sama, itu alasannya. Berarti dari BPH dulu baru ke anggota-anggota
Iya gitu. Oke, terus kan Hima ini kan banyak anggotanya. Terus gimana cara Cynthia untuk menyatukan semangat kayak masing-masing anggota? Terus gimana cara Cynthia menyatukan motivasi-motivasi biar mereka tuh tetap bertahan di Hima? Apalagi Hima ini kan kalau kita sendiri melihat ini kan orang luar aja kayak capek jadi Hima gitu. Gimana cara Cynthia untuk memotivasi mereka? Pasti Cynthia sendiri kan capek mungkin. Ya, untuk menyatukan walaupun dibilang 24 orang ini sedikit ya, tapi yang namanya kita punya pemikiran yang berbeda, terus kita karakternya berbeda, kita juga tidak mengenal dari lama gitu ya, kita baru mengenal beberapa bulan ini. Nah, alhamdulillahnya untuk pengurus dari inti ini itu kan masih satu circle aku ya, jadi alhamdulillah kita punya pemikiran yang masih bisa lah sejalan. Nah, untuk anggota-anggota yang lainnya itu biasanya kita yang seperti yang aku bilang tadi di awal, kita berusaha mendekatkan diri ke mereka, tidak ada batasan, bahkan mereka mau manggil kami apapun terserah gitu, nggak usah pakai embel-embel kak gitu kan. Nah, terus biasanya kami juga ada waktu bermain bareng gitu, kayak kita jadwalin kita main yuk ke sini, habis evaluasi kita main ke sini. Terus misalnya mereka ada rapat, walaupun rapatnya itu kecil, kita selalu kayak bilang ke mereka kalau misalnya ada bantuan, ada perlu, kami siap datang gitu. Kalau mau nelpon atau mau menghubungi kami silahkan gitu, kami akan datang juga gitu. Tapi kita tetap memberikan arahan ke mereka untuk mereka itu nggak yang terus bergantung gitu ya, tetap ada situasi di mana mereka tuh harus mandiri dalam menjalankan proker-proker mereka juga. Terus menurut Cynthia di dalam Hima itu gaya kepemimpinannya cocok untuk Cynthia buat di Hima ini sendiri kayak gimana? Gaya kepemimpinannya yang pasti adalah gaya kepemimpinan yang suportif lah ya, terus juga gaya kepemimpinan yang bisa dekat dengan anggota-anggotanya, yang juga bukan yang sikap yang terlalu senioritas gitu, karena kan kalau yang kayak gitu juga pasti mereka canggung ya gitu. Jadi kita tetap berbaur selayaknya kita adalah keluarga gitu. Saat ada apa sih menghadapi situasi mendesak atau krisis gitu, gimana sih proses Cynthia dalam mengambil keputusan? Nah, biasanya pernah sih kemarin terjadi hal yang urgent ya, kita ada ngurus berkas waktu itu. Nah, kebetulan ternyata bentrok dengan kami harus ada pergi ke tempat lain, ke dinas di jam yang sama. Nah, misalnya kalau hal kayak gitu, biasanya yang paling aku hubungin pertama itu adalah pengurus inti dulu, kayak minta tolong ke mereka gitu. Terus minta saran juga ini gimana ya keputusannya, karena kan kami adalah tim yang di atas ya gitu. Pastinya kami akan aku akan koordinasi dulu ke BPH inti gimana penyelesaiannya. Nanti kalau misalnya mereka bisa membantu, mereka akan bantu. Nah, kalau misalnya tidak, nah aku akan minta tolong nih. Nanti kita ada yang namanya koordinator. Koordinator itu biasanya adalah ketua di setiap departemen yang ada di Hima MJ. Jadi tetap mengutamakan keputusan bersama dulu. Nah, nanti baru dipikir nih mana yang sekiranya keputusannya itu bisa diambil di waktu yang cepat gitu. Terus faktor apa aja sih yang Cynthia pertimbangin gitu sebelum mengambil keputusan penting? Sebelum mengambil keputusan yang penting gitu ya, berarti aku akan memikirkan apa resiko ketika mengambil keputusan itu, kayak resiko untuk kedepannya itu gimana ya, udah pas atau belum gitu, apakah ini akan cocok sama mereka atau tidak gitu. Terus pastinya mempertimbangkan mana suara terbanyak dari keputusan tersebut. Nah, terus pastinya kita juga mengambil keputusan ini berdasarkan pertimbangan dari pengalaman dari tahun-tahun lalu juga. Bagaimana sih cara Cynthia untuk memberikan arahan kepada anggota yang masih belum memahami akan tugas? Oke. Nah, kebetulan kita di sini ada beberapa anggota yang udah punya pengalaman dari tahun sebelumnya, ada juga yang pure dia memang baru bergabung di organisasi Hima ini, atau ada juga yang sama sekali sebelum-sebelumnya kayak di sekolah itu belum pernah punya pengalaman gitu ya. Pastinya kita ada pengarahan juga ke mereka seperti yang tadi itu, kalau misalnya mereka ada program kerja, kita akan selalu mendampingi mereka. Sebisa mungkin kita hadir di mana mereka melakukan rapat gitu. Setidaknya kita tahu apa-apa aja langkah yang akan mereka lakukan. Terus kita juga melakukan yang namanya rapat bulanan. Ya, di rapat bulanan itulah kita akan menanyakan bagaimana progres mereka, apa kendalanya, kayak apa ada hal yang mereka nggak paham gitu. Kita juga selalu kayak kita kan punya grup nih, grup juga, di grup itu kita bakal tanya ada nggak kendalanya gitu. Jadi kita tetap
melakukan pemantauan bagi mereka semua. Nah, menurut Cynthia juga nih, seberapa penting sih komunikasi dalam memotivasi anggota organisasi? Komunikasi itu penting banget ya gitu. Kayak kalau misalnya kami ngobrol itu lebih serunya sebenarnya ketemu gitu, karena di ketemu itulah kita kayak bisa have fun bareng-bareng, nggak ada batasan sama sekali. Kayak ya udah, kita nggak memikirkan jabatan kita apa, intinya kita kayak selainnya keluarga yang walaupun kita baru beberapa bulan ya ketemu di sini, kayak bisa dihitung kalau untuk secara tatap mukanya itu kita baru sekitar 3 bulan, tapi itu kekeluargaannya alhamdulillah udah kerasa banget gitu. Bahkan di grup pun kita saling koordinasi satu sama lain, bercanda satu sama lain. Jadi intinya komunikasi itu sangat penting. Hal apapun kita selalu bilang kalau ada kendala ngomong, kalau ada hal yang susah bilang, kami akan sebisa mungkin membantu gitu. Oke, tadi kan Cynthia udah sedikit menyinggung tentang anggota yang dia baru pertama kali mengikuti HIMA dan anggota yang sudah lama mengikuti HIMA. Nah, pasti ada perbedaan lah ya antara mereka gitu kan. Nah, kalau dari Cynthia sendiri, dan kepemimpinan apa yang Cynthia lakukan kayak untuk yang orang baru atau orang lama gitu, pasti beda kan? Iya, pasti beda. Tentunya kalau yang sudah ada pengalaman, kita agak sedikit memberikan kemandirian bagi mereka gitu. Jadi tidak yang terus-terusan harus dibimbing terus gitu, tapi tetap ada pemantauan. Untuk yang anggota baru, misalnya nih kita beri adalah satu contoh, departemen itu koornya sudah ada pengalaman, tapi untuk anggota-anggotanya belum ada pengalaman. Jadi kita selalu bilang ke koornya, coba lihat pengalaman dari tahun lalu seperti apa gitu kan, berikanlah yang terbaik ke mereka, bimbing anggota-anggotanya gitu. Tapi tetap kita tidak yang lepas tangan gitu, kita tetap melakukan kita memberikan arahan itu tetap sama rata, tapi tetap ada perbedaan lah. Untuk yang ada pengalaman kita sedikit memberikan kemandirian ke mereka. Mungkin kalau belum ada pengalaman ya kita ceritakan kalau misalnya untuk program kerja itu seperti ini loh langkah-langkahnya, kita harus kesini dulu, terus etika-etikanya seperti apa gitu, tetap pendampingan. Nah, aku juga mau tanya nih, kalau misalnya HIMA itu anggota untuk pemimpin berikutnya itu dari anggota HIMA sebelumnya rata-rata ya? Iya, rata-rata seperti itu. Rata-rata seperti itu. Nah, kalau misalnya dari Cynthia sendiri, kayak mana cara Cynthia kayak membimbing nih orang yang kayak dia mau jadi anggota berikutnya gitu kan? Pasti ada dong kayak arah-arahan yang pasti Cynthia berikan kepada dia. Oh iya, tentu ada ya. Nah, untuk penerus berikutnya itu memang kita untuk HIMA MJ ini biasanya mengambil dari kepengurusan sebelumnya gitu, karena supaya dia ada pengalaman gitu kan, supaya nggak keteteran juga gitu. Jadi lebih tahu gimana gambaran dalam organisasi HIMA sendiri. Tentunya kami juga sebagai pengurus inti ada kriteria yang harus dipenuhi gitu. Salah satunya mungkin untuk saat ini adalah orang yang benar-benar berkomitmen gitu ya, bertanggung jawab, dia menjalankan tugasnya dengan baik, nggak yang hilang-hilangan gitu kan. Cuman untuk sampai saat ini kita belum dapat gambarannya secara jelas gitu, karena kan kita juga baru berjalan sekitar 3 bulan ya untuk yang tatap mukanya gitu. Mungkin untuk nanti ke waktu ke depan kita bakal ada gambarannya seperti apa gitu. Tapi kita tetap dari sekarang tuh kayak memotivasi mereka gitu loh untuk ayo dong lanjut gitu. Kalau nggak kalian siapa lagi yang akan melanjutkan HIMA ini gitu. Nah, Cynthia aku juga nanya nih, menurut Cynthia itu pemimpin itu lebih baik kita memerintah atau kita melayani anggota kita? Menurut aku itu harus balance sih antara keduanya. Dalam artian memerintah itu bukan berarti kita yang memerintah aja tapi nggak ada pergerakan, dan bukan berarti yang melayani kita itu yang diperbudak gitu, yang kayak yang nurut-nurut aja gitu. Kayak mereka mau ini, ayo, mereka mau minta-minta atau nyuruh-nyuruh ini, ayo, itu enggak. Karena kalau misalnya kayak yang memerintah tadi, kita tuh harus yang kita memberi arahan, bukan memerintah yang misalnya nih contohnya antar ini ke sini, ini taruh ini ke sini gitu ya, datang ke acara ini gitu, tapi kita tidak memberikan contoh kepada mereka gitu. Kita tetap memberikan arahan. Contohnya kayak mereka mau mengantarkan proposal atau mengantarkan surat, kita arahkan ini nganternya gini, atau kita menawarkan lah, ayo kalau memang mau nganter suratnya di hari ini, aku ada free, kita boleh bareng-bareng, aku akan temenin gitu. Nah itu kan sama kayak melayani lah ya, kayak mendampingi mereka gitu. Jadi menurut aku dua-duanya harus balance gitu. Nah, aku juga, ini pertanyaan terakhir dari aku mau nanya nih, kan kita pasti kayak harus punya relasi atau chemistry satu sama lainnya antara anggota nih. Nah,
gimana sih cara Cynthia membangun kayak relasi antar anggota BKM supaya mereka saling kenal, saling akrab gitu kan. Ibaratnya nggak cuma kayak kita rapat doang, itu kan rapat kan kayak membahas tentang hal-hal ini lima. Ada juga misalnya kita kayak hemat barang gitu, misalnya Uber, ada nggak hal-hal kayak seperti itu? Oh, ini kayak membangun chemistry gitu ya, membangun chemistry juga pengalaman gitu ya. Nah tentunya ada di luar yang tadi kayak main bareng, nongkrong-nongkrong, hangout gitu ya. Kita ada kayak program kerja juga kemarin kayak upgrading. Nah di upgrading ini kita lebih ke internal gitu. Jadi di upgrading ini kemarin kita ada upgrading yang tujuannya adalah tentang yang dia itu tentang sistem kerjanya sekretariat gitu. Jadi kita mau sistem kerja ini tidak hanya dipahami oleh sekretaris saja, tapi seluruh anggota hima kami itu paham gimana sistem kerja dari surat menyurat, pengarsipan berkas. Terus kita juga ada kegiatan yang kayak program kerja tadi seperti pengabdian masyarakat. Nah itu kan bisa membangun relasi juga ya, pengalaman gitu, pengalaman di mana mereka akan tahu nih gambaran KKN nanti itu gimana gitu. Oh KKN nanti kalau misalnya KKN itu mereka udah tahu, oh KKN itu gini karena mereka udah ada pengalaman di PKM di hima. Terus untuk chemistry-nya kan juga bakal dapet ya, karena kita bakal sering ketemu, kita bakal sering ngobrol, jadi tidak ada kata canggung lagi di antara kita gitu. Nah mungkin buat pertanyaan terakhir sebelum kami menutup wawancara ini, tadi kan Cynthia bilang sebelum menjabat sebagai ketua hima ini, Cynthia juga pernah menjabat sebagai koor Departemen Pengembangan Akademik dan Keterampilan ya. Kira-kira apa sih pencapaian udah Cynthia capai selama menjabat buat sebagai koordinator tersebut? Oke, ya jadi di tahun sebelumnya diamanahin untuk jadi koor dari Departemen Pengembangan Akademik dan Keterampilan. Kebetulan kita waktu itu ada buat 2 program kerja. Yang pertama itu ada kegiatan lomba esai yang diadakan secara online dengan tingkat nasional. Terus yang kedua kita ada acara workshop tentang Turnitin gitu. Nah pencapaiannya karena awalnya untuk program kerja yang lomba esai itu kita sempat diragukan karena dari sebelumnya itu tidak ada peminatnya, sepi peminatnya sama sekali untuk mencari peserta itu sangat sulit. Tapi alhamdulillahnya di kemarin itu kita terkumpul sebanyak 20 tim dengan satu timnya itu sekitar ada 3 orang, dan alhamdulillahnya itu tidak hanya dari Kepri saja tetapi ada juga dari luar Kepri, dari universitas kayak Brawijaya, Lambung Mangkurat, terus ada dari juga anak-anak sekolah di Bali, dari Jakarta juga ada gitu. Jadi alhamdulillahnya kegiatan itu terlaksana dan itu sebuah pencapaian juga karena baru pertama kali masuk ke hima terus diamanai untuk jadi koor gitu, melaksanakan program kerja, dan tentunya program kerja itu juga terbantu ya dengan anggota-anggota aku yang lain, juga ada BPH pada saat itu dan panitia-panitia yang lainnya gitu. Mungkin boleh beri tangan dong buat Cynthia. Keren banget sih. Terima kasih ya Cynthia atas cerita-ceritanya, karena jujur ikut juga ngerasain kayak pengalamannya, capeknya, terus rasa ya. Terus kami juga tahu gaya-gaya kepemimpinan. Ternyata memang Tidak semudah itu, tapi keren banget ketika menjalannya. Mungkin harapan kami sebagai teman Cynthia juga kan, semoga untuk periode ini menjabat sebagai ketua hima mungkin bisa mencetak rekor buat pencapaian lebih besar lagi. Amin. Mungkin makasih ya Cynthia udah berkenan menyempatkan waktunya untuk membantu kami untuk membuat tugas akhir kami. Makasih ya Cynthia. Sama-sama, sukses ya tugasnya. Oke. Oke. bye-bye. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Yang pertama, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Diva Carolina Silaban. Saya Nina Sari Putri. Saya Zulianti Febriani. Saya Waria Kristina. Saya William Songgenta. Baiklah, dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Cynthia selaku Ketua Hima Manajemen periode 2026, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan yang dilakukan Cynthia itu bersifat demokratis. Hal ini terlihat dari bagaimana cara Cynthia melibatkan anggotanya dalam mengambil keputusan, serta memberi ruang untuk menyampaikan pendapat, dan juga mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik organisasi. Pendekatan yang dilakukan Cynthia juga dapat membuat anggotanya merasa lebih dihargai, lebih dekat, dan lebih bertanggung jawab terhadap keputusan yang telah disepakati. Selanjutnya dari perspektif Petro Theory, Cynthia selaku Ketua Hima sangat berperan aktif dalam memotivasi anggota melalui pemberian arahan yang jelas serta mendampingi saat
saat menghadapi kesulitan dan memberikan apresiasi atas kontribusi yang diberikan. Dengan cara tersebut dapat membantu anggota untuk memahami tujuan dari organisasi dan meningkatkan semangat mereka dalam menjalankan program kerja. Baiklah, selanjutnya berdasarkan dari teori situational leadership, Cynthia selaku ketua Hima mampu menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kondisi dan karakter anggota. Nah, seperti anggota baru diberikan lebih banyak arahan dan bimbingannya, sedangkan anggota yang lebih berpengalaman diberikan kepercayaan yang lebih besar dalam menjalankan tugas dan memenuhi keputusan. Nah, fleksibilitas ini menunjukkan kemampuan pemimpin dalam memahami kebutuhan setiap anggota. Baik, dari sisi serval leadership, Cynthia selaku ketua Hima Manajemen sangat menunjukkan sikap yang berorientasi kepada pelayanan. Beliau sangat terbuka terhadap kritik dan saran, dan juga beliau membantu dan menolong anggota yang kesulitan dalam hal akademik maupun secara pribadi, dan juga Cynthia sangat berusaha untuk membangun lingkungan yang nyaman dan juga komunikatif. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan atau pemimpin itu tidak hanya bertujuan untuk mencapai target atau tujuan organisasi, tetapi juga menciptakan perkembangan dan kenyamanan serta kesejahteraan anggotanya. Baik, secara keseluruhan, kepemimpinan ketua Hima Manajemen dapat dikatakan cukup efektif karena mampu meningkatkan partisipasi anggota serta memastikan berbagai program kerja berjalan sesuai dengan target. Meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi, keterlibatan anggota dan koordinasi organisasi, beliau menunjukkan kemampuan komunikasi, kerjasama serta adaptif yang baik dalam menghadapi berbagai situasi. Dari wawancara ini, kami dapat belajar bahwa seorang pemimpin yang efektif tidak hanya mampu mengarahkan dan mengambil keputusan saja, tetapi juga harus mampu mendengarkan, memotivasi dan melayani anggotanya. Kepemimpinan yang baik merupakan kombinasi antara kemampuan manajerial dan kepedulian terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebih mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.